Oke, kita akan masuk episode 231. Ya, sebetulnya sih senang banget ya. Karena Kenzo dan Aurel bisa mengambil keputusan yang tepat. Bahkan kalau menurut Mimin sih jangan hanya kabur, tapi hentikan hubungan antara Kenzo, Aurel dengan Rianti dan juga Aditya. Sampai Rianti benar-benar gak menyimpan kebohongan lagi. Dan gak menyimpan lagi rahasia yang memang seharusnya harus diberitahukan. Nah, kenapa episode besok akan jauh lebih menarik? Ini bukan cuma tentang Sandra aja, bukan cuma tentang Kenzo dan juga Mutiara aja, tapi juga tentang bagaimana rahasia yang seharusnya dibongkar memang harusnya dibongkar. Kasihan teman-teman, Bu Cynthia terus mencari bersama dengan Kenzo. Akhirnya kan jadi konyol dong, ketika Kenzo sama Bu Cynthia mencari. Kenzo nyari ini siapa anak kandung Bu Cynthia nyari siapa anak kandungnya di mana. Ternyata Kenzo anak kandungnya, dan Kenzo ternyata adalah anak kandungnya Bu Cynthia, dan Bu Cynthia dari ibu kandungnya. Kan konyol teman-teman. Rianti ini memang sejahat itu dan sekurang ajar itu. Makanya yang paling bikin Kenzo kesel adalah Kenzo tuh muak, capek dan malas kalau Rianti terus-terusan berbohong seperti ini. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga nggak mau lagi nggak mau lagi berurusan dengan Rianti apapun itu sampai sementara waktu, sampai bener-bener semuanya tuh udah nggak ada kebohongan yang disimpan. Karena bagaimanapun juga teman-teman, Kenzo sebagai anaknya tuh nggak mau hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga yang nggak sehat. Kan kita lihat sendiri gimana menjijikannya Aditya dengan bilang, "Papa emang butuh 2 istri." Sakit banget. Itu aja tuh udah gak kebayang. Kita pun juga kalau misalnya diposisikan sebagai Kenzo, seperti Kenzo, pasti lah kita punya bapak kok malah pengen punya 2 istri ya. Apa nggak mikir gitu loh. Itu udah gak masuk akal. Kenzo mau marah sama Aditya dan ngerasa kasihan sama Rianti pun juga ya mau gimana. Orang Riantinya aja kita semua tahu ngegadein demi uang 300 juta perasaannya. Bahkan sampai diredekin habis-habisan sama Aurel. Jadi gak ada lagi hal yang perlu dibicarakan lagi dari Aurel dan Kenzo kepada ibunya ini, karena udah nggak bisa dipercaya teman-teman. Makanya ini bakal menjadi sebuah hal yang seru, bakal menjadi sebuah hal yang menarik, karena pada akhirnya susah untuk bisa melihat Aurel dan Kenzo sayang lagi atau care lagi atau minimal peduli kepada orang tua kandungnya. Walaupun tetap ya Rianti dengan tangisannya, Aditya mulai merasa menyesal dan lain sebagainya macamnya. Mimin rasa Kenzo sama Aurel pun juga udah mengambil langkah yang tepat sih. Maksudnya punya orang tua yang aneh, nggak jelas, bin ajaib seperti mereka, mending gak punya sekalian gitu loh. Karena useless, gak berguna teman-teman. Jahat gitu loh Rianti ini, ngerahasiain semuanya. Cynthia harus cari kesana kemari tentang anak kandungnya, padahal anak kandungnya ada di sampingnya, yaitu adalah Kenzo. Karena sedih lihatnya. Jahat banget teman-teman. Ke Aditya pun juga sama tuh Rianti. Dari awal tahu Widuri hamil, gak mau ngasih tahu. Karena takut nanti Aditya nggak mau lagi sama Rianti. Itu aja udah betul-betul menyebalkan. Itu saja sudah betul-betul mengerikan. Makanya kenapa pada akhirnya Kenzo tetap ingin supaya Rianti ini jujur sejujur-jujurnya, minimal sampai rahasia Mutiara anak kandungnya Rianti. Karena mau gimana pun juga Kenzo nggak mau lagi ada rahasia yang ditutupin. Kemarin lusa aja Kenzo bilang jangan ada rahasia lagi. Tiba-tiba ada rahasia baru yang kebongkar. Rianti butuh uang 300 juta lah, pengen jodohin suaminya sama cewek lain, dan lain sebagainya macamnya. Itu aja tuh udah banyak rahasia yang terbongkar. Dan pada akhirnya membuat Kenzo gak bisa percaya lagi. Makanya ini capek banget ya Mimin ngelihat tingkah laku Rianti itu. Udahlah ditinggalin aja lah Ken. Sama Aurel capek nih kita nontonin juga gitu loh. Ini Rianti gak jelas sebagai orang tua, gak ngasih contoh yang baik juga. Aditya pun juga sama, jadi bapak gini banget. Ya walaupun kita semua tahu secara biologi kalau Aditya ini bukan ayah kandung dari Kenzo dan juga bukan ayah kandung Kenzo ya maksudnya. Tapi tetap saja ya harusnya tuh bisa bersikap lah minimal. Tapi susah ternyata mengharapkan untuk orang-orang seperti beliau ini teman-teman. Bikin terus kekacauan. Apalagi kan bukan cuma Rianti yang bikin masalah, Sandra pun juga bikin masalah.
Ini yang cukup bikin memusingkan. Gilang pun juga masih kayak begitu. Kenzo-nya pun juga nggak tegas-tegas. Aduh, ini mau dibawa kemana nih ceritanya gitu loh ibaratnya. Betul-betul cukup sedih sih. Padahal harusnya tuh minimal ada salah satu rahasia yang terbongkar dulu. Minimal Kenzo Mutiara jadian dulu lah. Ya nggak teman-teman? Supaya apa? Supaya kedepannya tuh nggak lagi mempermasalahkan sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan. Kayak Rianti sama Aditya ini kan kayak antara perlu dan enggak teman-teman, bener-bener ganggu sebetulnya. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bikin Kenzo tuh ingin betul-betul memastikan apakah benar, apakah sudah betul jika pada akhirnya memang Rianti ini tuh mau bertobat atau enggak, mau berubah atau enggak, masih ada rahasia atau enggak. Pastiin itu dulu sih, karena ya kalaupun sekarang Rianti akhirnya dibenci oleh anak-anaknya, risiko juga. Begitupun halnya juga dengan Aditya, nggak bisa lagi tuh mereka ini pada akhirnya memaksa-maksa supaya Kenzo Aurel sayang lagi tuh nggak bisa. Karena mau bagaimanapun juga ya pada akhirnya yang diinginkan oleh Kenzo, diinginkan oleh Aurel tuh cuman keluarga yang normal aja, yang waras gitu loh. Nggak perlu yang bergelimang harta ibaratnya, tapi normal aja kayak orang normal. Gimana sih? Makanya ini tuh bener-bener muak nih kalau episode besok sampai masih ada pembahasan Rianti yang bohong-bohong nih. Aduh, capek banget ya. Pokoknya sampai Rianti belum bongkar semuanya, Rianti tetaplah seorang pembohong ulung. Udah simpelnya kayak begitu. Aditya pun juga sama. Kalau Aditya masih belum bisa bertobat dan berubah, maka Aditya tetaplah bapak nakal yang mata keranjang.